Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersilaturahim dalam rangka mengkaji suatu disiplin keilmuan, yaitu keilmuan sains dalam Islam. Pada sesi kali ini mohon izin saya tidak bisa hadir secara offline karena ada beberapa hal dan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa kami tinggal. Namun tidak menutup kemungkinan kita bisa melaksanakan kegiatan secara online. Dan insya Allah dalam minggu-minggu ke depan, pekan-pekan ke depan, insya Allah kita akan bisa bertemu, bersilaturahim, berkumpul dalam satu media, dalam satu kelas offline. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan itu untuk bisa berkumpul kembali. Mahasiswaku yang dirahmati oleh Allah yang kami cintai, pada sesi kali ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudara semua untuk mengkaji satu sub pokok bahasan yang ada dalam sains dan iptek dalam Islam, yaitu berkenaan dengan implikasi ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan ibadah. Kalau kita lihat dari tema ini, ada dua objek yang kita kaji. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan yang kedua adalah ibadah. Ilmu pengetahuan adalah ilmu yang digali dari pengetahuan manusia, dari hal-hal yang bersifat empiris. Nah, sementara ibadah adalah ilmu yang digali atau pengetahuan pelaksanaannya didasarkan atas pengetahuan yang digali dari wahyu dan contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya dua objek ini meskipun sesungguhnya satu rangkaian, tetapi dalam masyarakat secara umum itu ada menjadi dua objek yang terkadang saling dinyatakan sebagai hal yang kontradiksi. Di mana hal yang kontradiksi itu diawali dari kerangka berpikir bahwa sains, ilmu pengetahuan itu digali dari hal-hal yang bersifat empiris, sementara agama itu adalah pengetahuan yang digali dari hal-hal atau dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disitulah kemudian mereka meletakkan dari sisi sumber kajiannya, nah ini kemudian dianggap sesuatu yang bertentangan. Tetapi ada juga yang kemudian mengatakan bahwa ilmu pengetahuan atau sains dengan agama itu adalah nafsi-nafsi, berdiri sendiri-sendiri, tidak bisa dipadukan, atau yang disebut dengan istilah independensi. Karena ketika itu dipadukan, karena itu ketika disamakan, dicampur begitu, diintegrasikan, mereka menganggap bahwa akan terjadi kontradiksi. Maka harus berdiri sendiri-sendiri. Tetapi tidak dalam kajian ini. Kajian ini kita mencoba mempertemukan, mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan dengan agama Islam itu sendiri. Dari mana cara kita mengintegrasikan? Yaitu dengan cara kita mengkaji tema di atas. Bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan yang digali oleh manusia dari hal-hal yang bersifat empiris mampu memberikan pemenuhan terhadap penyempurnaan dalam ibadah itu sendiri. Kalau kita lihat dalam ilustrasi relasi sains dan agama di slide ini, itu bahwa sesungguhnya ilmu agama
atau yang disebut dengan ad-dinul Islam atau ulumuddin yang berada tercover dalam ad-dinul Islam itu sesungguhnya didasarkan atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan proses penggalian ilmu ini yang disebut dengan ulumuddin, ilmu-ilmu agama itu adalah berasal dari pengamatan, berasal dari belajar, berasal dari ikro, membaca. Membaca apa? Membaca atas wahyu Allah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu yang pertama adalah perintah untuk membaca. Membaca sebatas kemampuan indera kita. Dikatakan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra. Bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu, khalaq yang telah menciptakan. Apa yang dibaca di sana? Rabbikal ladzi khalaq. Rabb, aturan-aturan Allah di mana Allah menciptakan alam semesta ini. Ini menandakan bahwa sesungguhnya ada integrasi antara wahyu dengan alam semesta, antara ilmu agama dengan sains. Maka disinilah kita mencoba melakukan kajian bagaimana ilmu pengetahuan itu memberikan implikasi terhadap pelaksanaan ibadah. Di dalam Al-Quran, kalau kita lihat diidentifikasi, dikaji, bahwa kata ilmu itu digunakan lebih dari 780 kali atau 780 kata tentang ilmu dalam Al-Quran. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin di dalam Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sehingga disinilah yang mencirikan Islam itu sendiri. Islam itu adalah agama yang didasarkan atas ilmu pengetahuan. Jadi agama yang digali, agama yang dipelajari dengan mengilmu. Atau agama yang dipraktekkan itu dengan menggunakan ilmu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man aroda dunya, barang siapa yang menginginkan dunia, fa'alaihi bil ilmi. Maka perolehlah dunia itu dengan ilmu pengetahuan. Waman arodal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat ini, fa'alaihi bil ilmi. Maka carilah akhirat itu dengan ilmu. Waman arodahuma, dan barang siapa yang mencari keduanya, fa'alaihi bil ilmi. Maka carilah keduanya itu dengan ilmu. Dunia bermakna sains. Dunia bermakna ilmu pengetahuan alam. Sementara agama bermakna ilmu pengetahuan agama. Maka kedua-duanya harus bisa saling terpadu. Antara satu ilmu pengetahuan agama, dan yang kedua adalah dengan ilmu pengetahuan yang terkait dengan fenomena alam. Fenomena alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan di dalam Al-Quran di surat Al-Mujadalah, disampaikan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Artinya ilmu dan iman itu harus berada pada sisi yang saling terkait. Ya. Iman dulu, baru kemudian ilmu. Iman untuk mendasari seorang menggali hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, artinya ini sebagai bentuk zikrullah. Nah, sementara ilmu itu sendiri yang nanti akan semakin memperkuat keimanan seseorang. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan di sana, innamal yakhsyallah, sesungguhnya
orang-orang yang takut kepada Allah adalah min ibadihil ulama. Jadi hamba Allah yang berilmu. Maka sesungguhnya dengan berilmu kita semakin takut kepada Allah. Takut itu ada tingkatan. Takut kepada Allah di sini adalah takut untuk dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut dari murka Allah Subhanahu wa taala. Takut yang didasarkan atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga takutnya ini bukan kemudian semakin takut menjauh, tetapi kemudian lebih takut mendekat karena takut dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua amalan kegiatan kita, amalan-amalan ibadah kita harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Nah, dari pemahaman ini bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia sesungguhnya dalam rangka memahami ayat-ayat Allah. Ayat yang disebut dengan kauniyah. Ayat yang disebut dengan fenomena alam. Ayat yang disebut dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Rob aturan-aturan Allah yang berada dalam ciptaan. Ada fenomena-fenomena alam itulah yang kemudian kita gali, kita pahami, kita ikro untuk memperoleh pengetahuan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai manusia di muka bumi ini. Yang pertama adalah sebagai khalifatullah, sebagai khalifah Allah dalam mengatur alam ini. Dan yang kedua adalah sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Untuk menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah yang benar. Ya, sebagai hamba Allah yang benar-benar taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu pengetahuan dikembangkan sebagai usaha untuk menyempurnakan dan menemukan sarana pelaksanaan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Jadi ilmu yang dikembangkan oleh manusia bagi kita itu digunakan untuk ini, memenuhi, menyempurnakan. Bukan menyempurnakan syariatnya, tetapi menyempurnakan pelaksanaan syariat. Kalau syariatnya dari Allah sudah. Apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sudah sempurna. Tetapi dalam pelaksanaannya kita mengilmui dari petunjuk Allah di dalam Al-Qur'an, dari perintah Allah di dalam Al-Quran, dari petunjuk contoh Nabi Muhammad SAW, maka untuk menggali inilah dibutuhkan ilmu pengetahuan, dibutuhkan metodologi, dibutuhkan teknis, dibutuhkan cara-cara untuk menggali. Maka ilmu yang kita gunakan untuk menggali informasi, menggali pengetahuan itulah yang kemudian disebut dengan ilmu pengetahuan. Untuk menyempurnakan pelaksanaan syariat. Begitu juga dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah. Dengan ilmu pengetahuan, pelaksanaan syariat itu bisa terpenuhi. Ada contoh misalnya begini. Dalam kaitannya dengan aspek-aspek ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibadah sholat dan puasa. Ada dua hal yang perlu kita gali, perlu kita kaji, perlu kita dekatkan, kita sandingkan dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah waktu-waktu sholat dan puasa tentunya. Kapan kita melaksanakan sholat, kapan kita melaksanakan puasa. Tentunya dalam hal ini ya puasa Ramadan atau juga puasa sunnah misalnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kiblat sholat. Maka yang saya bahas kali ini dalam sesi kali ini, dalam waktu kali ini kita akan membahas adalah waktu
puasa, contoh waktu puasa. Tapi saya singgung sedikit. Misalnya begini, dalam hal sholat, dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam hal ini kita pelaksanaan sholat. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauqutan. Sesungguhnya inna sholata, sesungguhnya sholat itu kanat alal mu'minina, ada pada setiap mukmin, ada pada setiap orang-orang yang beriman, kitabam mauqutan, waktu-waktu yang telah ditentukan. Kapan waktu yang telah ditentukan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan di dalam Al-Quran dan juga dicontohkan, dijelaskan oleh Rasulullah, diberikan penjelasan lebih detail lagi, diberi bayan oleh Rasulullah melalui hadisnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra juga dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholah liduluki syams. Laksanakanlah sholat liduluki syams, mulai dari tergelincirnya matahari. Maka di situ ada zuhur, tergelincirnya matahari. Ila ghosakil lail, hingga larut malam, hingga ghosak, malam terakhir. Ya. Jadi zuhur dan isya. Maka di tengah-tengah antara zuhur dan isya ada asar. Dan juga ada maghrib. Wal Qur'an al-fajr, dan laksanakanlah sholat fajar. Maksudnya ini adalah sholat subuh. Innal Qur'an al-fajr kana masyhudan. Sesungguhnya melaksanakan sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Waktu subuh. Subuh itu sejak terbitnya fajar. Sodik. Maksudnya fajar sodik ya. Hingga isfar. Atau hingga cahaya putih semakin terang. Jadi ada garis putih di ufuk timur di sana. Waktu fajar. Ya, waktu fajar ada garis putih. Sehingga semakin memudara. Semakin memudar itulah waktu subuh sudah mulai habis. Nah, untuk menentukan ini, itu dibutuhkan ilmu. Ilmu tentang fenomena alam. Maka bagaimana cara kita menentukan waktu zuhur? Ya, kita lihat matahari ketika tergelincir. Jadi bayang matahari setelah tidak ada bayang matahari, pas di atas ufuk, di atas kepala kita, nah, bergeser sedikit, ada bayang sedikit, itulah waktu zuhur. Nah, ini butuh ilmu, butuh pengamatan. Pengamatan terhadap fenomena alam. Hingga waktu asar. Hingga waktu asar. Waktu asar ketika bayangan kita sama dengan tinggi kita. Ya. Waktu asar itu mulainya sampai tenggelam matahari, sampai huruf. Maka ketika huruf, bagaimana? Kapan waktu terjadi huruf? Misalnya, waktu huruf ketika matahari sudah tenggelam. 1 derajat. 1 derajat di bawah ufuk. Atau minus 1 derajat. Tenggelam. Hingga sampai hilangnya megah merah. Bahkan kemudian sampai waktu isya. Nah, waktu isya juga begitu. Waktu isya mulai hilangnya mega merah. Jadi sudah mulai larut malam hingga sepertiga akhir malam. Ini ada ilmu. Nah, ilmu itulah yang digunakan untuk melengkapi penyempurnaan pelaksanaan syariat. Dalam hal ini sholat. Bagaimana cara ini? Ada ilmu tersendiri yang nanti akan kita bahas dalam sesi yang lain. Nah, kiblat sholat begitu juga. Bagaimana cara kita berkiblat, menghadapkan sholat kita kepada Masjidil Haram secara betul. Nah, ini juga ada ilmunya. Karena kita berada di Indonesia dan tidak mungkin kemudian kita bisa melihat secara langsung Masjidil Haram, Ka'bah itu. Maka butuh ilmu. Ini akan kita bahas pada sesi yang lain. Nah, sesi yang awal ini kita akan bahas bagaimana kita menetapkan awal bulan. Dalam hal ini adalah bulan Hijriyah yang berkenaan dengan ibadah. Apa itu puasa Ramadan?
seperti yang sudah kita lalui kemarin. Ya, kita melaksanakan puasa Ramadan, kemudian kita melaksanakan berbuka di bulan Syawal. Nah, kita sebut dalam tema ini adalah fenomena hilal dan penetapan awal bulan Hijriah. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar pelaksanaan puasa misalnya sebagaimana yang telah dituliskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ayyamam ma'dudat, hari yang telah ditentukan. Apa itu? Ya di bulan Ramadan yang telah ditentukan. Hari yang telah dihitung. Yaitu di bulan Ramadan itu. Bulan antara bulan Sya'ban akhir dan bulan Ramadan awal. Faman kana minkum maridun aw ala syafarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dalam kondisi sakit aw ala syafarin atau dalam keadaan dalam perjalanan fa iddatu min ayyamin ukhra, maka bisa diganti di hari lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi jika orang-orang tidak mampu melaksanakan puasa, bisa diganti dengan membayar fidyah dengan cara ta'amu miskin, memberikan makan terhadap orang-orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul. Tetapi barang siapa yang tahu tentang keutamaan puasa itu, maka sungguhnya wa antasumu khairul lakum. Puasa itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun. Nah, penegasannya di sini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah unzila fihil Qur'an. Bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang menjadi petunjuk bagi manusia, penjelasan bagi petunjuk, wal huda wal furqan. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan bagi petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Ini penegasannya. Faman syahida minkum syahr falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan hari ini berpuasa, maka hari ini bulan Ramadan maksudnya, falyasum, maka berpuasalah kamu. Faman syahida minkum syahr, maka barang siapa yang menyaksikan hari ini bulan Ramadan, falyasum. Syahr ini masuk kepada syahr Ramadan. Kembali kepada syahrul Ramadan. Maka berpuasalah. Nah, bagaimana menyaksikan ini? Membuktikan ini. Bahwa kita bisa mendapati bahwa ini benar-benar di bulan Ramadan. Saya lanjutkan. Ada sebuah hadis yang menuntun kepada kita. Menjelaskan kepada kita cara untuk menetapkan, mengetahui bahwa bulan ini adalah bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sumu li ru'yati, berpuasalah kamu kalau karena melihat hilal, melihat bulan, waftiru li ru'yati, dan berbukalah kamu karena melihat hilal." Kuncinya itu, sumu li ru'yati, berpuasalah kamu karena melihat hilal, waftiru li ru'yati, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Fa in khubiya alaikum, maka jika terhalang olehmu, fa'akmil. Maka jika terhalang olehmu, apa itu bulan itu? Fa'akmil idata Sya'ban salasin. Maka sempurnakanlah di bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, ini ada ilmu bagaimana cara melihat hilal. Bagaimana cara melengkapi bulan Sya'ban itu menjadi 30. Termasuk bulan Ramadan itu menjadi 30. Ada ilmu. Nah, ilmu yang digali ini dalam rangka menyempurnakan ibadah kita. Ini butuh ilmu yang disebut dengan sains itu sendiri. Ini yang kita amati. Hilal, kita sebut dengan hilal. Dan tidak semua orang mampu melihat hilal ini secara kasat mata. Butuh dilatih mata kita. Dan butuh ilmu untuk melihat hilal. Di mana posisi hilal itu. Di mana ketinggian hilal itu. Nah, ini butuh ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan yang dalam ilmu matematika itu disebut dengan trigonometri. Ya, menghitung segitiga bola.
baik itu segitiga bola bumi maupun segitiga bola langit. Insya Allah kita pernah belajar tentang trigonometri. Nah, coba kita lihat ada tiga cara untuk melihat hilal yang dilakukan oleh para ulama tentunya. Yang pertama adalah ru'yatul hilal bil fi'li. Ru'yatul hilal bil fi'li ini memaknai bahwa jika hilal itu artinya ketika matahari terbenam, siangnya terjadi, ada syaratnya ini untuk ru'yah hilal itu. Siangnya sebelum matahari terbenam sudah terjadi konjungsi. Konjungsi itu adalah menempati pada posisi garis lurus dengan pandangan kita, dengan letak kita antara matahari dengan bulan. Atau disebut dengan bulan mati, ya, posisi bulan. Nah, itu sebelum matahari huruf terbenam. Maka ketika matahari terbenam, saat setelah huruf, dimungkinkan bulan tertinggal di atas ufuk. Jadi bulan berada tertinggal di atas ufuk. Nah, ketika bulan tertinggal di atas ufuk, tinggal berapa derajat ketinggiannya. Ini butuh ilmu pengetahuan. Berapa derajat ketinggian hilal itu. Nah, sementara kemampuan mata kita melihat hilal, di mana ketika hilal itu tertinggal di atas ufuk, ketika pendaran sinar matahari itu sudah mulai redup. Tetapi kalau masih terang itu belum bisa terlihat dengan kasat mata kita. Karena ketidakmampuan kita, ya, pandangan kita. Maka di situ dibutuhkan alat, ya, yang disebut dengan teleskop atau alat yang lain yang bisa membantu kita untuk mengamati hilal itu. Nah, pengetahuan mata kita akan mampu melihat hilal dengan kasat mata ketika matahari turun, saat matahari huruf, ketinggian hilal itu berada di 6 derajat. Kita bisa tarik ya dengan menggunakan busur di mana posisi 6 derajat itu dari ufuk. Nah, ufuk itu adalah batas pandang antara bumi, belahan bumi dengan belahan langit. Nah, kalau kita lihat di gambar situ ada garis hitam sama garis warna biru dan merah. Itu adalah batas ufuk. Nah, ketika hilal itu berada di atas 6 ufuk, 6 derajat, mohon maaf, maka bulan akan bisa dilihat. Mungkin bulan akan bisa dilihat. Asal tidak terhalang oleh yang lain, misalnya terhalang oleh mega, terhalang oleh mendung misalnya. Maka disebut istilah di sini menggunakan istilah ru'yatul hilal. Jadi bulan terlihat. Tetapi ketika matahari terbenam, huruf, sementara tinggi hilal itu di bawah 2 derajat, kemampuan mata kita tidak bisa melihat itu. Karena cahaya matahari masih terang. Nah, dibutuhkan alat. Tetapi karena dalilnya seperti sumu liruyati, melihatnya dengan mata, dengan perbuatan kita, maka kita menggunakan istilah, para ulama menggunakan istilah wujudul hilal. Sesungguhnya bulan itu ada, hilal itu ada, walaupun tidak nampak. Wujudul hilal. Sesungguhnya bulan itu wujud, ada, walaupun tidak terlihat. Karena ketika matahari tenggelam, huruf bulan masih tertinggal di atas ufuk. Meskipun di bawah 2 derajat. Nah, dari dua ini, ya, dari dua metode ini, maka dicarikan cara untuk memberikan solusi. Biar tidak terlalu tinggi penetapan awal bulan Hijriah,
atau tidak ragu. Maka digunakanlah jalan tengah yang disebut dengan imkanur ru'yah. Syarat imkanur ru'yah ini adalah ketika ketinggian hilal itu di atas 2 derajat dan di bawah di atas 2 derajat sampai ya sampai 5 derajat atau bahkan sampai lebih. Ketika matahari tenggelam, posisi hilal itu di bawah 2 derajat, di atas 2 derajat. Nah, dimungkinkan bisa terlihat. Maka menggunakan imkanur ru'yah, kemungkinan bulan itu terlihat. Dan keputusan imkanur ru'yah ini diikuti, disetujui oleh para ulama-ulama majelis agama di wilayah Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia. Dengan istilah mabim. Nah, maka dimanapun ketika orang melihat hilal di wilayah Indonesia, katakanlah, maka di situ berlaku wilayatul hukmi. Terlihat di Aceh misalnya, maka berlaku wilayatul hukmi. Maka semua wilayah Indonesia melaksanakan ibadah puasa. Ada yang keempat yaitu ru'yatul global. Artinya di sini yang melihat seluruh wilayah di wilayah misalnya di Arab Saudi ketika menetapkan hari ini puasa, maka seluruh dunia mengikuti hari ini puasa. Nah ini butuh ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan ini adalah ilmu yang bersifat alamiah, sains. Maka di sini ilmu pengetahuan itu ya, dipahami, digali oleh seseorang dalam rangka menyempurnakan ibadah. Nah, kita sebagai umat Islam dan sebagai ahli di bidang ilmu pengetahuan, sebagai orang yang menggali ilmu pengetahuan itu tentunya segala aktivitas ilmu pengetahuan kita tentunya harus kita orientasikan ya kepada kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat kami cintai, demikian kuliah kita kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu mendasarkan kajian-kajian keilmuan kita yang kita kaji dalam bentuk ilmu fenomena alam atau ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini supaya bisa mampu memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semakin menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ihdinas syiratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.